Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Infak Darmawan. Di video kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman pribadi saya dalam melaksanakan tahapan atau persiapan dalam melaksanakan tes kesamaptaan khususnya untuk penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan dulu waktu saya tes dengan saat ini memang sedikit berbeda, dimana dulu tidak ada pull up tahun ini dan untuk beberapa tahun ini sudah ada pull up, tetapi untuk tes lari, shuttle run, dan push up, sit up itu sama. Nah, yang sedikit berbeda juga, dulu juga belum ada yang namanya internet ini terlalu gimana ya, memberikan informasinya mudah didapat. Kalau dulu belum tahu berapa poin nilai-nilai yang harus kita lalui agar mendapatkan nilai maksimal seperti nilai 100. Misalkan seperti lari ya, saya contohkan untuk 12 menitnya kita harus menempuh jarak 3444 meter. Nah, dulu belum ada seperti itu, atau berapa putaran. Saya dulu 6 putaran lebih untuk lari 12 menit. Nah, ternyata kalau kita lihat dibandingkan dengan sekarang, ternyata minimal 8 putaran lebih baru untuk mendapatkan nilai 100 poinnya. Jadi kalau untuk push up, sit up memang saya usahakan sebanyak mungkin. Saya dulu lebih dari 40, tetapi memang benar bahwasanya nilai 40 ke atas itu untuk mendapatkan nilai 100. Oke, persiapan apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan tes seleksi kompetensi bidang atau kesamaptaan? Nah, di sini hampir sama seperti saya dulu, kurang lebih pengumuman ke pelaksanaan itu kurang lebih 10 hari persiapan untuk fisik maupun kesehatan. Nah, sekarang pengumuman untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar itu tanggal 20, artinya ini tanggal 14, 1 minggu, 6 hari lagi. Nah, ke tahapan seleksi kompetensi bidangnya kurang lebih sama ya, hampir 10 hari. Nah, untuk 10 hari ini kalian perlu maksimalkan seminggu ini, kalian fisiknya harus ditingkatkan lagi maupun kesehatan kalian harus dijaga. Nah, di sini tips bagi kalian yang belum pernah atau belum terbiasa dalam kegiatan olahraga ya. Jadi kalau kalian porsir dari awal, bisa kemungkinan kalian akan ngedrop atau bisa sakit. Nah, jadi tips untuk bagi kalian yang awam, kan kebanyakan yang belum terbiasa olahraga, jadi seminggu ini langsung diporsir, maka kalian bisa berakibat fatal bagi kalian. Caranya yaitu hari pertama bisa kalian fisik boleh, tetapi ada dibatasi. Jangan sampai kalian memaksakan diri untuk mengejar fisik di hari pertama itu, maka kalian akan jatuh sakit. Kalian tingkatkan saja. Misalkan dari seminggu ini kalian jadwalkan pagi, sore. Jadi pagi itu kalian lari semampu kalian, jangan terlalu dipaksakan. Sore juga bisa kalian fisik juga, bisa dengan push up, sit up, pull up. Kalian coba-coba lari. Nah, kemudian hari kedua kalian tingkatkan. Misalkan kalian sanggup lari berapa menit nih? Hari pertama misalkan 10 menit. Nah, di hari kedua kalian tingkatkan. Misalkan di 15 menit, penting jogging. Jangan memaksakan, jangan berhenti, semampu kalian. Jadi kalian lari tanpa berhenti semampu kalian. Kalau kalian sudah tidak mampu, stop. Nanti kalau kalian paksakan, maka akan berakibat kalian akan sakit. Itu tadi tips bagi kalian yang pemula ya, yang baru melakukan olahraga atau dalam seminggu ini baru mau mulai olahraga. Maka saran saya jangan terlalu diporsir awal-awal. Untuk hari kedua, hari ketiga boleh kalian paksakan. Kemudian bagi kalian yang sudah terbiasa olahraga, nah jadi jadwal ini sebenarnya saya kasih gambaran bagi yang sudah terbiasa olahraga ya. Kalau kalian sudah terbiasa olahraga, maka jadwal untuk pagi itu kalian lari semaksimal mungkin. Terus usahakan juga kalian lari di siang hari ya, karena lari di siang hari itu sangat menguras tenaga fisik kalian sangat bagus jika kalian di terik matahari. Ini kan kita belum tahu. Saya dulu jadwalnya jam 10
pagi itu mulai terik matahari. Maka kalau kalian terbiasa di lari siang hari seperti pukul 11 sampai pukul 2, itu kan matahari sangat ini ya, panas. Jadi kalau fisik kalian sudah terbiasa di siang hari, maka pada saat tes nanti kalian sudah terbiasa lari di siang hari, fisik kalian mumpuni atau fisik kalian sudah cukup, itu akan lebih bagus. Oke. Nah, lari ini tidak sekedar lari ya. Jadi kalian itu sesekali boleh kalian coba di salah satu stadion di dekat rumah Anda atau di kota Anda. Kalian cek untuk hari pertama atau hari kedua itu kalian coba dulu di salah satu stadion, dapat berapa putaran kalian dalam 12 menit. Ini misalkan 12 menit kalian mendapatkan 4 atau 5 putaran, maka fisik kalian tadi kalian sudah tahu bakal berapa dapat jika fisik kalian seperti itu ya. Nah, jadi fisik kalian tingkatkan, misalkan seperti tadi jogging paling tidak kalian itu lebih dari 12 menit ya, agar terbiasa. Jadi memang sudah terbiasa di hari panas. Kalau saya dulu sesekali memang saya larinya pukul 11, jam 1, jam 2. Karena fisik kalau jam seperti itu akan menguras tenaga. Kita juga fisik kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Push up, pull up, sit up itu saya rasa kalian cukup latihan, asal kalian rajin, kalian push up yang benar, saya rasa mudah untuk kalian lakukan. Kalian boleh coba-coba atau kalian ajak teman kalian atau kalian sendiri juga bisa. Kalian lihat stopwatch berapa yang kalian dapatkan dalam 1 menit. Nah, saya dulu 42 untuk push up, sampai sit up sekitar 40, di atas 40 semua. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan latihan, maka di saat kalian tes akan lebih mudah atau lebih karena bisa karena terbiasa. Selain dari fisik ya, yang mendukung juga dari kesehatan, baik dari asupan gizi, makanan. Nah, jadi pola makan itu juga mendukung. Jika kalian fisik kalian sudah diporsir dalam 1 minggu ini, tetapi kalian masih makanan yang berlemak, yang berminyak, maka akan kurang baik nantinya. Jadi pola makan untuk 1 minggu ini kalian atur, makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, usahakan ya dalam beberapa hari ini, agar selain dari fisik, kesehatan kalian juga dijaga. Salah satunya juga jangan banyak bergadang, perbanyak istirahat. Sekitar jam 9 kalian usahakan sudah tidur, dibangun pagi jam 5 subuh itu kalian lakukan push up, sit up. Sesekali juga kalian usahakan berenang ya, karena berenang itu juga salah satu pendukung. Saya juga selain dari lari siang hari, push up, latihan seperti itu, saya juga berenang. Karena berenang itu pernapasan berenang itu memang lain daripada berlari. Sebentar saja itu sudah juga capek, sudah menges. Maka kalau kalian terbiasa dengan fisik kalian, maka insya Allah mudah dalam menghadapi tes nanti. Kemudian selain fisik, pola makan dan jaga kesehatan, kalian perlu asupan seperti multivitamin agar tubuh kalian atau fisik kalian akan lebih baik atau bisa lebih fit dalam berlatih dan juga menghadapi tes nanti. Saya rasa kalau untuk tes fisik ini tergantung diri kalian masing-masing ya. Usahakan ya semaksimal mungkin. Beda dengan SKD kemarin ya. Nah, di sini untuk tes kesamaptaan ini mengandalkan fisik kalian ya. Berbeda dengan SKD kemarin untuk sistem CAT, walaupun kita belajar, kadang yang kita pelajari belum tentu masuk. Nah, kalau untuk kesamaptaan ini kita sudah tahu yang akan kita tes ini, lari 12 menit, pull up, push up, sit up, saturan. Jadi jika fisik kalian saja sudah kurang, saya rasa sudah tahu kalian masuk atau tidaknya. Tetapi kalau kalian 5 tes ini sudah kalian kuasai, 1 minggu ini memang untuk fisik tidak cukup ya. Tetapi bisa kita bayangkan ya, dalam 1 minggu ini kalau kalian semaksimal mungkin latihan,
saya rasa kalian bisa lulus dalam tes kesamaptaan ini. Karena ini dari kita sendiri sudah tahu jika ingin nilai 100 untuk lari 8 putaran lebih, maka usahakan lebih dari itu kita harus lari. Jadi kalau kita dalam seminggu ini ternyata kita coba belum nyampe 8 putaran, ya kita semaksimalkan. Usahakan 8 putaran lebih. Begitu juga push up. Push up itu 40 ke atas. Sit up seperti itu juga, pull up 17. Ya kalian usahakan lah. Jangan sampai nilai ini sudah kalian tahu untuk mendapatkan nilai 100 berapa, tetapi kalian malah fisik kalian lemah. Jika fisik kalian bagus, kesehatan kalian dijaga, pola makan kalian ini, saya rasa insya Allah kalian bisa masuk ke dalam tes kesamaptaan ini. Oke, sampai di sini sharing tentang pengalaman pribadi saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga yang menonton video ini bisa lulus dalam tes seleksi kompetensi bidang atau kesamaptaan untuk penjaga tahanan. Selamat bergabung bersama kami di Abdi Pengayaman yang berikutnya. Oke, salam pengayaman. Assalamualaikum.